Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kreasi WSM. Oke, apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sip. Di video kali ini saya akan melanjutkan konten kemarin ya teman-teman, tentang PDW Klepon yang baru saja rilis di tahun 2025 ini ya, akhir 2024 lah ya. Oke. Nah, di video ini saya akan membongkarnya, mengecek bagian dalamnya. Kita cek barang-barang. Ya mungkin di channel-channel yang lainnya sudah banyak ya. Bahkan pas pertama rilis sudah langsung ada video yang dibongkar. Oke, nggak apa-apa. Tidak ada kata lambat ya, teman-teman. Oke, sip. Langsung saja kita bongkar saja. Terus apa sih perbedaan-perbedaan yang ada di unit PDW Klepon ini dengan PDW sebelumnya atau pendahulunya? Oke, langsung saja kita ambil PDW-nya. Nah, ini dia teman-teman, PDW Klepon. Nah, ini hijau ya, hijau daun. Oh, kayak band zaman dulu hijau daun ya. Oke, kita langsung ke bongkar saja ya teman-teman. Kita siapkan dulu wadah untuk si baut. Saya menggunakan apa ini, tempat cat aerosol ya, atau pilok. Saya obeng, ini ada obeng yang plus yang kecil dan obeng plus yang besar. Nih, obeng plus besar dan kecil. Dan yang kecil untuk depan, yang besar itu yang bagian-bagian atas ya, bagian rail itu biasanya. Oke, terus ada besi, ini besi buat getrokan lah ya. Yang pakai tang juga, nanti buat getrok ini. Oke, sip. Langsung saja kita pertama buka si popornya. Kita make-nya kita lepas dulu. Kita singkirkan di sini ya. Kita out frame saja untuk menyempit. Ini sempit sekali ya tempatnya teman-teman. Oke, langsung kita bongkar bagian si popor. Kita cek dulu. Dulu saya lupa ini dari bawah atau dari atas. Ini dari atas saja. Kita tahan seperti ini. Oh, sorry. Untuk biar gampang, kita lepas dulu si gripnya, peg gripnya. Ini menggunakan obeng yang besar ya, plus yang besar. Oh bener, ini kemarin rasa oblak banget. Ternyata ininya emang kendor ya. Oke, ini peg gripnya sudah terlepas. Kita buka si ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini harus dipegangin kenceng-kenceng ya. Kalau enggak di bagian bawah pakai apa, paha atau gimana lah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dari bawah berarti ya, karena yang rigid-rigid di bagian sini. Ini sekali getrok sudah gampang. Oke, dibalik yang lebih panjang, pelan-pelan saja ya. Nggak usah terlalu kuat lah. Oke, sudah keluar. Oh, ternyata rigidnya di bawah teman-teman. Berarti kebalik ini. Berarti kebalik, sorry. Kita balikin lagi aja. Soalnya dulu lupa ya, ini dari atas apa dari bawah itu lupa ya teman-teman, sorry. Lupa. Oke, ini dari atas ya. Kalau dari bawah tadi tambah seret, soalnya yang rigidnya ada di bawah. Oke, kita sodok dari atas ya, kita getrok. Nah, ini maksud saya loh rigid-rigidnya. Sorry. Nih, di video sebelumnya juga sudah ada cara memopos popor. Ini berarti tadi sodoknya dari atas ya. Oke, si popor sudah terlepas, aman ya. Kita singkirkan sini. Ini pinnya taruh sini. Kita langsung ke ini, singkirkan. Kita langsung bongkar bagian bodi. Bagian bodi, mumpung masih pakai mata besar, kita bagian atas. Oke, ini skrup railnya itu yang atas pakai skrup yang besar ya. Skrup yang besar. Ini skrupnya masih sama, skrup tapping seperti PDW pendahulunya. Oke. Ini ada 1 2 3 4 6 ya. Ada 6 buah. Oke, ini sip. Nanti di bagian rail bawah juga pakai obeng plus besar. Oke, rail atas sudah terbuka. Kita taruh sini saja ya, out frame nggak apa-apa. Bagian bawah, rail bagian bawah kita bongkar juga pakai obeng plus yang besar. Oke teman-teman, perhatikan biar
nggak rusak si skrup-skrupnya, kita harus menggunakan obeng yang proper ya. Oke, rail bagian bawah udah terlepas. Kita balik lagi, kita ke depan. Ke depan masih pakai obeng plus yang besar. Ini harusnya lebih panjang ya, harus ada adapternya, cuma tadi saya lupa. Oke, ini bisa pakai obeng plus yang besar. Oke, ini rada panjang, lebih panjang daripada yang atas tadi. Oke, terlepas. Ya, ini dia grupnya. Coba kita tes kompresinya. Soalnya kan kemarin pas di review nggak bisa nutup rapat ya bagian. Oke, kita tutup. Los ya, ini kompresnya los. Oke, kita ganti obeng yang plus yang kecil. Nggak kecil-kecil banget sih. Oke, kita ganti matanya. Ini railnya lepasnya dari dalam ya. Oh, yang pertama kita buka bagian mag catch atau mag release-nya. Oke, hati-hati ya, kita pegangin, jangan sampai springnya kuat tuh ini loh. Jadi takutnya loncat ya. Oke, mag catch sudah terambil. Ini ada beberapa skrup atau baut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Iya ya, tuh 2 3 4 5 7 8, iya 8. Oke. Ini menggunakan skrup tapi nggak begitu, ada perbedaan ini. Lihat, ada perbedaan ya. Ini untuk PDW yang lama yang kiri, ini PDW yang klepon, ya kan? Ada bedanya, bagian atas juga beda. Nih, jadi sorry mana ya? Nggak jelas ya. Nah, ini. Jadi ini lebih bulat ya, kali ini lebih pipih ya. Itu perbedaannya. Mungkin si dekobranya improve ya, biar si skrup-skrupnya atau baut-bautnya nggak bakal gampang selek. Jadi mereka menggunakan baut yang lebih gemuk. Bagian headnya lebih gemuk. Soalnya kalau yang dulu yang tapping itu bagian headnya itu sangat tipis banget teman-teman. Tappingnya itu tipis, jadinya ya rawan ya. Oh ya, sorry tadi belum tak itu. Ini di sini tadi, sorry, ini ada baut panjang, baut pendek ya. Nih, ada panjang, ada pendek. Oke, tadi yang tengah ini pendek, ini panjang. Oke, nanti kita jelaskan lah ya, biar nggak salah masang. Oke, ini pendek, kita kumpulkan. Ya teman-teman paham ya, nanti nggak ketukar-tukar bautnya. Pendek kita taruh di dekatnya lah ya. Oke, terus ini yang belakang panjang. Tadi yang depan berarti panjang ya. Oh iya, itu panjang. Oke, panjang. Berarti yang pendek itu bagian sini teman-teman. Mana tadi ya? Oh iya, ini. Ini panjang. Ini pendek. Jadi yang pendek ada 4 ya. 1, perhatikan, 2, 3, 4. Yang 4 ini pendek ya. Ya. Terus ini panjang. 1 2 3 4, ada 8 semuanya ya. Nih. Ada 8. Yang 3 di belakang ini 1 2 3 panjang, ini 1 sini panjang 4. Ini pendek semua. Oke. Ingat-ingat ya, jangan sampai ketukar. Nanti kalau yang panjang dikasih yang pendek, dia nggak masuk-masuk ya, nggak ketanam ya. Oke, untuk selanjutnya kita membukanya, kita tahan si kokangan ya. Kita tahan seperti ini, biar nggak kejeblak. Ini biasanya ada pin di sini, jadi rada bukanya rada tricky ya, rada keras nih. Ini kan, tuh ada pin yang ketahan di sini. Ini kita harus rada keras. Harus pakai apa ini? Ini saya ambil dulu pisau atau apa yang benda pipih ya. Bentar teman-teman. Oke, saya menggunakan pisau ya teman-teman. Kita selipkan di sini. Pelan-pelan ya. Nih. Ini biasanya di sini ada pinnya. Buat memboek. Oke. Ini apa, dilem apa gimana ini? Nih. Oke, pelan-pelan. Oke, sudah kebuka. Ini di sini ada pin 2, pin sear dan pin pin trigger ya. Oke. Pelan-pelan. Sip, jeng seperti ini. Ini sebelah kanan ya. Kita tahan sudah seperti ini, terus kita tahan sini bagian silinder. Oke, sudah tertahan, kita lepas spring gate dan springnya. Oke. Ini spring gate-nya. Sorry. Oke, ini untuk bagian kiri, bagian kanan. Ini kan ada di atas ada cewekannya ya.
si murnya, yang mur kotak. Ini ditaruh, ini kencang sih. Tergantung dia kencangnya di mana, di bagian bodi kanan atau bodi kiri. Nih. Ini ya teman-teman, lihat ya. Ini nggak ada yang ada, dia kepasang ke sebelah kirinya ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita fokus ke sini. Ini ada charging handle atau kokangan, dia itu plastik sama ya seperti pendahulunya di atas. Cuma ini plastiknya plastik solid, tebal banget. Nah, ini tebal banget dan di dalamnya ada metalnya itu. Itu ada apa? Ada kawatnya, ada kawat. Oke. Terus ini ada besi di sini ya, ada besinya sini. Oke, setelah itu ini piston dan silindernya ABS putih. Oke, kita lepas dulu si charging chambernya. Ini biasanya kalau dulu yang versi awal-awal itu dilem biasanya. Ini chambernya. Oke, kita ambil si springnya. Springnya panjang banget, ini charging handle-nya seperti ini, mewah ya. Harga 100 ribuan charging handle-nya seperti ini. Oke, ini tipis apa enggak? Coba kita ambil dulu charging handle yang zaman dahulu, ini yang versi-versi awal. Bentar. Oke, ini saya masih punya charging handle pada zaman dulu. Kita cek apa perbedaannya. Ternyata ada bedanya teman-teman. Oke, nih. Ini bedanya ya. Ini untuk charging handle yang versi klepon, ini polos ya. Sedangkan yang versi awal ini yang ribbon, Cobra ribbon, ini ada semacam full ya. Dia cetakannya. Tuh, pastinya bedanya di situ ya. Mungkin di sini cetakannya sudah di gerinda-gerinda atau gimana ya. Soalnya kan sudah usur mungkin cetakannya ya. Oke. Untuk bagian atasnya seperti ini. Untuk kualitasnya kita dengarkan. Sama aja. Sama aja ya teman-teman. Untuk springnya sama saja. Oke, kita taruh lagi. Oke, fokuskan lagi. Ini yang lama. Sampai karatan ini sudah berapa tahun berarti ya. Ini saya nyimpen dari 2021 kalau nggak salah. Sudah 3 tahunan ya. Ini charging handle. Untuk si sirnya, ini sirnya masih sama lah ya, sirnya masih sama. Oke, ini triggernya juga masih sama. Ini mantap, ini ketancap di sebelah kiri ya. Oke, ini untuk si pistonnya. Kompresi los ya. Coba kita padatkan, kita jeber-jeberkan seperti ini. Apakah akan padat? Lihat, dijeberkan seperti ini teman-teman. Oke, sudah. Kita kuncupan lagi, kita masukkan lagi, insya Allah padat. 1, 2, 3. Padat nih, padat lumayan teman-teman daripada yang pertama tadi. Cuma ini masih ngempos ya. Ini EPS nya bisa naik ini. Ini nih pakai karet standarnya saja. Kita buat seperti ini. Sorry lost frame. Nah, harus dikasih sesuatu kali ya dalamnya biar mekar itu kali ya. Atau dikasih ke air hangat ya. Tuh. Lost, kalau ngeganti saja lah ya. Ini untuk pistonnya berminyak banget ya. Ini untuk pistonnya buat yang bilang lebih tipis. Kita cek ya, saya punya silinder zaman jebot ini sudah patah juga. Oke, untuk silindernya kita cek, tipisnya sama. Oke, kalau nggak salah, kalau nggak percaya kita cek ya. Oke, untuk yang versi lama itu sekitar 1 mm. Ya, 1 mm lebih ya. Oke, saya cek teman-teman, ini yang bagian lurus, angka 0 dengan 1 garis strip itu 1 mm. Dengan yang baru, nggak jauh beda. Oke, jadi fix ya, ini nggak lebih tipis. Oke, nggak lebih tipis, tapi mungkin bahannya beda. Ini lebih transparan seperti ini, kan kelihatan hitam seperti itu. Ini nggak begitu. Jadi ini lebih putih ya, jadi kelihatan lebih transparan. Jadi mungkin penafsirannya lebih tipis itu lebih tipis, lebih transparan maksudnya, bukan tipis dari bahannya ya. Oke, untuk semuanya sama. Ini saya sudah potong ya untuk informasi saja, ini sudah saya potong, jadinya ada perbedaan seperti itu. Tambahan ya guys, ini bagian silindernya itu kasar ya, tuh baret-baret. Teman-teman bisa lihat sendiri, tuh nggak mulus ya, tuh ada semacam kotoran atau apa itu ya. Jadi dirapai itu kasar teman-teman, dirapai itu kasar banget ya. Seharusnya itu yang unit 416 SIG 55 itu mulus teman-teman. Kalau ini kasar banget, ini kurang baik ya. Kalau si silinder sampai baret-baret seperti ini akan mempengaruhi kepada kompresi ya, rawan bocor. Tuh baret-baret banget kan, tuh. Ini kayak ada semacam kotoran apa itu. Tuh. Lihat ini. Baret banget. Oke. Seperti itu tambahannya tuh. Sangat disayangkan ya. Silindernya nggak bagus, baret. Oke, yang lain sama saja. Untuk piston, ini silinder sudah. Ini untuk piston. Untuk piston overall sama saja lah ya. Soalnya bahannya juga sama. Seperti ini yang rawan patah, ini saya udah patah ini. Saya lem lagi entahlah. Ya udah patah. Oke, ini untuk piston, untuk spring. Oke, untuk spring. Ini yang versi teleponnya, mantap ya.
Ini pakai berapa ini? Berapa ini? 1,5. Ini pakai 1,5 ya. 1,5 OD-nya 15,5 OD-nya. Untuk panjang sekitar 133. Oke, panjang 133, OD-nya tadi berapa? OD-nya lupa. OD-nya 15,5. Oke, ini yang baru. Ini yang lama. Ini yang lama, beda sedikit ya. Panjangnya beda sedikit. Nggak begitu signifikan loh panjang segini lah ya. Soalnya kadang ada mesin kan ada masa QC-nya masa setting ulangnya ya. Mungkin ini pas buatnya lebih panjang sedikit. Di controlling aja. Untuk OD-nya sama, untuk tebalnya sama. Ini 1,5. 1,5. Untuk panjangnya beda sedikit ya, teman-teman. Oke, untuk perbedaannya seperti sudah aja. Terus ini semuanya sudah, bagian body. Ini warnanya solid ya, bukan maksudnya solid itu pigmen. Ini warnanya emang pigmennya dari Decobra-nya. Pigmennya warna hijau, bukan dari repaint-nya atau painting-nya. Jadi ini memang dari bahannya sudah warna hijau ya, dari bahan plastiknya. Oke. Untuk si hop up atau chambernya. Oke, chambernya ini masih sama ya. Ini nggak dilem ya. Oke, kita lepas seperti ini. Minyak semua ya. Oke, ini karet packingnya seperti ini. Ini empuk banget ya. Terus ini kayak kelihatan lebih apa sih? Karetnya itu terlalu lentur, teman-teman. Tuh. Mungkin ini ya. Coba kita cek di silindernya. Tapi ini padat sih tuh. Padat harusnya kalau itu padat ya, kompresinya nggak bocor. Nih, kita tes. Tuh, bocor sini sih. Harus dikasih lilitan sini ya. Ini yang bikin bocor biasanya ini, teman. Nih. Di kompresi bocor. Ini kan ada jalur seperti ini ya. Ada jalur coakan ya. Oke, kita perjelas dulu. Ini yang bikin bocor ya. Jadi angin ditekan ke sini, dia ngembung, dia lewat jalur ini. Pss, otomatis bocor ya. Itu yang bikin bocor kompresinya. Jadi nanti kita sekalian benahi ya. Ini video pembongkaran saja udah 18 menit lebih ya. Nanti saya percepat sedikit. Ini untuk chambernya, saya nyimpen chamber zaman dahulu. Ini saya masih plastikin ya, teman-teman. Ini chamber Decobra Ribbon ya. Ini Decobra Ribbon. Saya simpan, saya jual tapi nggak laku-laku, teman-teman, jadi saya simpan saja. Ini masih sama ya berarti ya. Nih masih sama ya, nggak ada perbedaan antara chamber klepon dan si chamber si ribbon seperti itu. Oke, ini sama saja, nggak ada perbedaan yang signifikan. Mana sih tadi? Udah masuk sini kali ya. Dan lah sama ya. Oke, overall seperti itu, teman-teman, untuk video pembongkaran Decobra kleponnya atau Decobra M301 dari Grasi WSM. Oke, semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Itu perbedaan sedikit ya, sedikit perbedaan dalamannya antara Decobra yang zaman dahulu, batch lama ya, yang Reborn, dan Decobra versi Battleground atau Decobra PDW klepon. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ditonton video yang lainnya, teman-teman. Oke, ditunggu giveaway ya. Insya Allah nanti ada giveaway dari Red Assaulter, Yugo Ventura. Seperti itu, teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grasi. Ditonton, nyalain. Oke. Udah apa belum nih? Udah kali ya? Udah lah, ntar dulu lah. Udah belum? Udah.